Pernahkah kamu menempati rumah kontrakan sendirian dan merasa ada yang memperhatikanmu dari balik cermin? Rumah ini tampak biasa, tapi di balik dindingnya ada rahasia yang tak pernah ingin ditemukan. Lemari tua yang tak bisa dipindahkan, suara bisikan dari kamar mandi, dan cermin retak yang menyimpan lebih dari sekadar pantulan. Aku kira aku hanya menyewa rumah. Ternyata, aku sedang membuka pintu menuju neraka yang tak bisa kututup lagi. Jangan pernah tinggal di tempat yang engkau rasa tak pernah benar-benar kosong, karena bisa jadi kau bukan penghuni satu-satunya. Namaku Reza, usia 26 tahun. Aku bekerja sebagai teknisi jaringan yang sering pindah-pindah tempat. 2 minggu lalu, aku ditugaskan ke sebuah daerah di pinggiran kota Purwakarta. Karena proyeknya akan berlangsung sekitar 2 bulan, aku harus mencari tempat tinggal sementara. Kebetulan sepupuku Kak Niko punya rumah kontrakan kosong yang tak dihuni selama hampir setahun. Letaknya agak masuk ke dalam, dekat perbukitan kecil tapi cukup dekat dari tempat kerjaku. Tanpa pikir panjang, aku ambil saja rumah itu. Ada barang-barang lama, tapi semua bersih. Kalau kamu butuh sesuatu, tinggal bilang, kata Kak Niko saat menyerahkan kunci. Hari pertama aku masuk rumah itu, suasananya terasa aneh. Meskipun bersih, hawa dalamnya dingin dan seperti sunyi yang berbeda. Bukan sunyi biasa, tapi seperti ditekan. Aku pikir hanya perasaanku saja karena rumah itu sudah lama kosong. Rumahnya 1 lantai, ada 2 kamar tidur, ruang tamu kecil, dapur dan kamar mandi di bagian belakang. Di salah satu sudut ruang tamu ada lemari tua yang agak kusam. Aku tidak membuka isinya. Malam pertama, aku hanya tidur dengan lampu ruang tengah menyala. Malam itu berjalan biasa. Hanya ada suara hewan, malam dan angin. Tapi sekitar pukul 2 dini hari aku terbangun. Ada suara klik out seperti gagang pintu diputar. Aku bangkit dan mengecek pintu depan. Masih terkunci, mungkin angin, pikirku. Besoknya, aku mulai beraktivitas seperti biasa. Tapi sore hari, saat aku pulang kerja, aku mendapati sesuatu yang membuatku menggigil. Lemari tua di ruang tamu itu terbuka sedikit, padahal aku yakin belum pernah menyentuhnya. Ku coba anggap angin, atau mungkin guncangan saat aku menginjak lantai. Namun malam kedua jauh lebih mengganggu. Sekitar jam 1.30, saat aku baru tertidur, aku mendengar suara isakan. Tangisan pelan, seperti perempuan menangis tertahan. Aku bangkit dan mengira itu suara dari luar rumah. Tapi semakin aku dengar, aku sadar sumber suaranya dari dalam, dari ruang tamu. Kupasang telinga. Tangisan itu samar, tapi konstan. Perlahan aku keluar dari kamar dengan membawa senter dari ponsel. Ruang tamu kosong. Lemari tua itu terbuka lebih lebar. Tidak ada apapun di dalamnya kecuali tumpukan buku dan foto lama. Namun ketika aku membalik badan hendak kembali ke kamar, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Dari dapur bayangan hitam tinggi tampak melintas. Cepat sekali, seperti kilatan. Aku langsung lari masuk kamar dan kunci pintu. Di balik pintu aku duduk dengan napas tercekat. Kupikir, mungkin aku terlalu capek, mulai berhalusinasi. Tapi malam itu aku tidak tidur. Paginya aku telepon Kak Niko dan bertanya apakah ada yang aneh dari rumah itu. Dia terdiam cukup lama. Ada yang bilang, dulu penyewa terakhirnya pergi mendadak setelah istrinya ditemukan meninggal di dalam lemari itu. Tapi udah lama, Za. Jangan pikir macam-macam. Ku tutup telepon dengan dada sesak. Apakah suara tangisan tadi suara istri penyewa itu? Malam ketiga aku nyaris tidak pulang. Tapi kunci rumah dan semua barangku ada di dalam.
Dengan terpaksa, aku masuk lagi ke rumah itu, mencoba mengabaikan semua perasaan buruk. Tapi aku tidak tahu, malam itu akan jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Malam ketiga aku pulang kerja lebih larut dari biasanya. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam ketika motorku memasuki jalan sempit menuju rumah kontrakan itu. Sepanjang perjalanan, aku merasa seperti diawasi. Tak ada siapapun di jalan itu kecuali suara gesekan ranting pohon dan nyanyian jangkrik dari semak-semak. Aku membuka gerbang besi kecil dan masuk ke dalam halaman rumah. Di beranda, aku berhenti sebentar. Lampu teras menyala redup, tapi dari dalam rumah, aku merasa seperti ada yang menunggu. Begitu kunci kuputar dan pintu terbuka, hawa dingin langsung menyambut. Seolah bukan rumah kosong, tapi ruangan yang sudah dihuni oleh sesuatu. Aku menyalakan semua lampu dan langsung memeriksa seluruh ruangan. Tak ada siapa-siapa. Tapi aku aku tahu, ada yang aneh malam ini. Setelah mandi, cepat dan makan mie instan, aku duduk di ruang tamu sambil memutar lagu dari ponselku untuk mengusir sepi. Tapi tepat pukul 12 malam, musik dari ponselku tiba-tiba berhenti. Layarnya beku. Aku coba tekan-tekan, tapi ponsel tak merespons. Hening. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Aku tertegun, itu suara dari dalam rumah. Bukan dari pintu depan, lebih dekat, lebih dalam. Tok, 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 lambat, teratur. Seperti seseorang sedang mengetuk pintu dari dalam kamar. Tapi aku hanya tinggal sendiri. Aku bangkit perlahan, mengikuti sumber suara. Semakin aku dekati, semakin jelas asalnya. Lemari tua di ruang tamu. Pintu lemarinya tertutup kali ini. Tapi dari balik pintu kayu itu, jelas sekali, ada yang mengetuk dari dalam. Suara ketukan berhenti. Aku berdiri tepat di depannya, tanganku gemetar. Tapi sebelum aku sempat menyentuh gagang lemari, pintu lemari itu terbuka sendiri. Tidak cepat, perlahan, berderit, seperti sengaja dipamerkan kepadaku. Lalu aku melihatnya, sesosok perempuan. Duduk jongkok di dalam lemari. Rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Bajunya kotor dan robek, penuh bercak hitam seperti tanah atau darah kering. Kepalanya menunduk, aku terdiam. Ingin berteriak, tapi suara seakan tertelan. Perlahan, perempuan itu mendongak. Sebelah wajahnya rusak, seperti melepuh terbakar. Kulitnya mengelupas, matanya hanya satu yang terbuka dan menatap lurus padaku. Apa kamu butuh bantuan? Tanyaku pelan. Aku sendiri tak tahu kenapa bisa bertanya seperti itu. Mungkin otakku terlalu bingung untuk berpikir waras. Perempuan itu tak menjawab. Tapi bibirnya bergerak, menggumam, aku dikunci di sini. Tiba-tiba tubuhnya meluncur keluar dari lemari, jatuh ke lantai dengan suara keras. Tapi tidak ada darah, tidak ada benturan. Tubuh itu langsung lenyap di udara begitu menyentuh lantai. Aku tersentak mundur, menabrak meja kecil hingga ponselku terjatuh. Pintu depan terkunci, jendela-jendela tertutup rapat. Lalu ku dengar suara, isakan lagi. Tangisan yang sama seperti malam sebelumnya, tapi kini lebih dekat, lebih jelas. Tangisan itu berasal dari kamarku. Dengan tubuh gemetar, aku mendekati kamar dan memutar gagang pintu. Pintu terbuka dengan bunyi klik ringan. Kamarku gelap, hanya lampu dari lorong yang masuk lewat celah pintu. Tapi di atas kasurku, ada bayangan seseorang sedang duduk. Sosok perempuan itu lagi. Kali ini dia menatapku penuh. Mata putihnya seperti berkaca. Dari wajahnya tangisan mengalir tanpa suara. Tapi bibirnya bergerak. Aku mati di sini. Tiba-tiba tubuhnya terangkat ke atas, melayang pelan.
lalu berputar dalam posisi terbalik. Lalu, plak, dia menempel di langit-langit dengan kepala menoleh ke arahku, menatap tajam. Aku menjerit membanting pintu kamar dan lari keluar rumah. Tapi sial, pintu depan tidak bisa dibuka. Kudobrak, kutendang, tapi tetap terkunci. Aku bahkan berusaha keluar lewat jendela, tapi terasa seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahan tubuhku tetap di dalam rumah itu. Aku terdiam di ruang tamu. Napasku memburu, tubuhku gemetar. Lalu kulihat lemari itu lagi. Di dalamnya, kini, ada cermin kecil yang sebelumnya tak ada. Dan dari cermin itu, kulihat bayangan perempuan itu berdiri di belakangku. Walaupun saat ku toleh tak ada siapapun, dia masih di sini. Aku tidak tidur malam itu. Setelah melihat cermin muncul dalam lemari dan bayangan perempuan itu berdiri di belakangku, aku terduduk di lantai, punggung menempel ke dinding, menatap kosong ke depan. Jam sudah menunjukkan pukul 03.15. Aku menatap, pintu depan masih terkunci. Aku yakin tidak mengunci dari dalam. Semua seperti dikendalikan. Seolah aku sudah menjadi tahanan di rumah ini. Tanganku gemetar saat menghidupkan rokok. Asapnya tak membantu menenangkan. Justru semakin membuatku mual. Tapi aku butuh sesuatu, apapun, untuk membuatku tetap waras. Mataku terus menatap lemari tua itu. Cermin kecil di dalamnya berdiri seperti baru diletakkan. Ukurannya tidak besar, mungkin setara wajah manusia. Bingkainya logam tua, seperti dari zaman dulu. Tapi yang membuatku ingin muntah, pantulan dari cermin itu tidak sesuai dengan kenyataan di ruangan. Pantulan di cermin menunjukkan aku masih duduk, tapi ada tangan pucat yang mencengkeram bahuku dari belakang. Aku langsung berdiri, dan cermin itu bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di balik permukaannya. Dalam 1 detik aku berpikir untuk menghancurkan cermin itu. Tapi entah kenapa, kakiku malah melangkah mendekat. Aku jongkok di depan lemari. Mataku menatap ke dalam cermin. Tidak ada bayangan perempuan tadi. Tidak ada tangisan. Tapi, aku melihat sebuah ruangan gelap seperti kamar sempit. Dan sosok perempuan itu berdiri membelakangiku. Menatap tembok, rambutnya menutupi hampir seluruh tubuhnya. Mulutku kering. Tiba-tiba, dia berbalik. Wajahnya lebih rusak dari sebelumnya. Kulitnya mengelupas seperti meleleh. Lidahnya menjulur panjang. Tapi yang membuatku nyaris pingsan, dia tersenyum. Dan dia mulai mendekat ke arah permukaan cermin, seperti ingin keluar. Aku terdorong mundur, membentur meja. Tapi saat ku palingkan wajah, dia tidak ada di ruangan. Hanya pantulan dalam cermin yang terus memperlihatkan dirinya berjalan mendekat. Tapi lalu, cermin itu bergetar lebih keras. Dan tiba-tiba, retak. Permukaannya pecah, satu retakan membelah dari sudut atas hingga ke tengah. Dari dalam cermin, darah merembes keluar, menetes ke lantai lemari. Lalu suara tangisan itu kembali. Kali ini seperti langsung di telingaku. Jangan tinggalkan aku di sini. Tolong. Aku menutup telingaku, menggigil. Aku berteriak. Tapi suara itu tak berhenti. Seolah keluar dari dalam kepalaku. Tak tahan lagi, aku keluar dari rumah. Kali ini pintu depan terbuka sendiri seperti mengejek. Aku lari keluar tanpa melihat ke belakang, membiarkan lampu menyala dan semua pintu terbuka. Aku menginap di masjid kecil dekat warung. Tidur di sana walau tak bisa benar-benar tertidur. Besok paginya aku kembali ke rumah itu dengan maksud mengemas semua barang dan pergi. Tapi ada satu hal yang membuatku harus berhenti. Saat membuka lemari tua itu, cermin sudah tidak ada. Sebaliknya, di dalam lemari ada foto. Foto lawas berwarna sepia sedikit luntur. Ada 3 orang di dalamnya.
Seorang laki-laki muda, seorang perempuan, dan bayi kecil. Tapi yang membuat darahku berhenti mengalir, perempuan dalam foto itu wajahnya rusak terbakar, seperti yang kulihat selama ini. Namun bukan karena kecelakaan di foto, tapi karena bagian wajahnya dicoret dengan pulpen hitam berkali-kali. Di balik foto itu tertulis nama Rina 1988 dan satu kalimat ditulis dengan tangan gemetar. Maafkan aku mengunci kamu karena kamu sudah berubah. Tanganku gemetar saat membaca tulisan itu. Siapa yang menulisnya? Suaminya? Penyewa lama? Kembali ke ruang tamu, aku menyalakan ponsel dan mencari artikel atau berita soal rumah ini. Butuh waktu, tapi akhirnya kutemukan satu forum tua, tahun 2017. Ada satu postingan. Dulu pernah ada perempuan yang hilang di rumah kontrakan daerah Bukit Salak. Suaminya bilang dia kabur karena gangguan jiwa pasca melahirkan. Tapi warga percaya, suaminya mengurungnya di lemari sampai mati, tapi tak ada bukti. Hingga sekarang, kalau malam-malam lewat depan rumah itu, suka terdengar suara isak tangis dari dalam. Aku ingin muntah. Aku tahu sekarang, bukan rumah ini yang terkutuk, tapi lemari tua itu. Dan mungkin cerminnya adalah portal. Tapi jika cerminnya hilang, kemana dia sekarang? Saat aku menutup lemari untuk terakhir kalinya, samar-samar ku dengar suara di belakangku. Bukan tangisan kali ini, tapi bisikan pelan di telingaku. Kamu yang selanjutnya. Pagi itu, aku mengemasi semua barang. Bukan hanya karena takut, tapi karena aku tahu ada sesuatu dalam rumah ini yang tak ingin ditinggalkan. Atau lebih tepatnya, tak ingin aku pergi. Tapi saat aku bersiap keluar, aku melihat sesuatu yang membuatku membeku. Foto-foto pribadiku, yang tadinya tersimpan rapi dalam laci, kini bertebaran di lantai ruang tamu. Semua dalam posisi menghadap ke atas. Dan dari seluruh foto itu, hanya aku yang tidak tampak. Semua wajahku di setiap foto hilang, tergores, terhapus seperti disobek dari dimensi keberadaan. Aku tidak punya waktu menganalisis. Aku lempar semua barang ke tas besar dan langsung keluar rumah menumpang ojek ke kontrakan kakakku di Depok. Aku kira semua sudah berakhir. Aku salah. Malam pertama di rumah kakak berjalan normal. Tapi saat aku mencuci muka di kamar mandi, aku menyadari sesuatu. Bayanganku di cermin terlambat bergerak. Detiknya terlambat hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat jantungku berhenti. Aku mengusap wajahku dengan kasar, memaksa diriku berpikir logis. Kelelahan, stres, semua bisa jadi sebab. Tapi keesokan malamnya, halusinasi itu makin menjadi. Aku bermimpi berada di dalam lemari tua itu. Gelap, sesak, hanya suara tangisan yang terdengar. Lalu terdengar suara laki-laki, "Diam, kau bukan istriku lagi, kau bukan manusia lagi." Lalu jeritan, pintu lemari terkunci, dan yang paling menyakitkan, suara perempuan itu merintih, "Aku hanya ingin melihat anakku." Aku terbangun sambil berteriak. Kakakku masuk, wajahnya khawatir. Aku menangis di pelukannya seperti anak kecil, tak mampu berkata apapun. Beberapa hari kemudian, aku mendatangi warga sekitar rumah kontrakan itu, menyamar sebagai mahasiswa yang meneliti sejarah rumah tua. Seorang ibu warung di ujung gang akhirnya bercerita pelan. Dulu rumah itu dihuni keluarga muda. Si suami namanya Pak Haris, istrinya Bu Rina. Katanya Bu Rina sempat sakit setelah keguguran. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia menghilang. Pak Haris bilang istrinya pergi dari rumah, tapi tiap malam ada suara perempuan menangis. Lama-lama nggak ada yang mau sewa rumah itu. Aku bertanya, apakah pernah ada penyelidikan polisi? Dia hanya menggeleng. Nggak ada bukti apa-apa. Katanya sih, istrinya sering ngamuk, ngerusak cermin, suka ngomong aneh. Tapi ada yang bilang,
Malam sebelum dia hilang, Pak Haris bawa cermin ke dalam rumah, katanya buat pengobatan. Sejak itu semua jadi aneh. Aku kembali ke kontrakan itu malam-malam ditemani Pak RT yang penasaran. Rumahnya masih kosong, tapi begitu masuk, hawa dingin langsung menyergap. Dan anehnya, lemari tua itu masih di sana. Padahal waktu itu aku yakin sudah disingkirkan oleh pemilik rumah. Lebih aneh lagi, cermin itu sudah kembali. Retakannya masih jelas, tapi cermin itu kini bersih, tanpa noda darah. Aku menatap pantulanku dalam-dalam, tak ada yang aneh. Lalu, samar, aku lihat seseorang berdiri di pojok ruangan membelakangiku. Aku membalik badan, tak ada siapapun. Aku tatap cermin lagi. Sekarang, dia menghadap ke arahku. Wajahnya rusak, meleleh seperti terbakar, tapi matanya seperti mataku. Sama persis dia mengangkat tangan. Aku pun secara refleks mengangkat tanganku, tapi arahnya tidak sinkron. Bayangan itu mulai tersenyum. Tangannya menyentuh permukaan cermin, dan dari dalam cermin terdengar suara yang mengguncang batinku. Kini giliranmu tinggal di sini. Aku tak ingat jelas apa yang terjadi setelah itu. Yang ku tahu, aku bangun di rumah sakit. Kakakku ada di sana. Dokter bilang aku pingsan di depan rumah kontrakan tua. Katanya warga menemukanku berdiri kaku, seperti patung, tangan meraih udara kosong. Tapi yang paling membuatku takut, dari balik tirai tempat tidur rumah sakitku, aku melihat pantulan cermin di lemari obat, dan bayanganku tidak sendiri. Ada perempuan berambut panjang berdiri di belakangku. Wajahnya terbakar, tangannya mengusap pundakku, pelan. Dan dia berbisik, "Terima kasih sudah membebaskanku. Kini, tempat ini milikmu." Sudah 2 bulan berlalu. Aku tak lagi bisa melihat wajahku di cermin. Selalu gelap, kadang malah muncul wajah lain. Senyum rusak dan mata merah membara. Dan lemari tua itu muncul lagi di sudut kamarku. Padahal aku sudah berpindah tempat, sudah jauh dari kontrakan itu. Tapi lemari itu mengikutiku. Aku sudah mencoba membakarnya, tapi tiap aku tertidur, lemari itu kembali muncul. Kini aku mengerti, yang terperangkap dalam lemari bukan hanya dia, tapi siapapun yang pernah melihat ke dalam cermin itu. Aku dan kau, kita. Kini aku tahu, bukan aku yang membawa barang keluar dari rumah itu, tapi sesuatu dari rumah itu yang ikut terbawa bersamaku. Setiap malam, bayanganku di cermin tak lagi mengikuti gerakanku, dan lemari tua itu muncul di tempat yang tak seharusnya. Mereka bilang aku gila, tapi hanya orang-orang terpilih yang bisa melihat apa yang kulihat. Jika suatu hari kamu melihat lemari tua di sudut kamarmu, jangan dibuka. Karena saat kamu membukanya, kamu akan mendengar suara dari dalam, memanggil namamu. Dan saat itu terjadi, tidak ada jalan kembali.